Dan Mirsa, untuk mengetahui apa latar belakang Kemendagri kini mengatur soal pemberian nama, sudah bergabung bersama dengan kita Kepala Dinas Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah. Selamat siang Pak Zudan, salam sehat selalu Pak Zudan. Selamat siang Mbak Medi, sehat selalu, bahagia selalu. Amin, amin. Pak Zudan, ini kenapa sih sebetulnya Kemendagri harus ikut-ikutan mengatur pemberian nama? Apa latar belakangnya Pak Zudan? Ya, jadi Mbak Medi, ini negara harus ikut turun tangan agar masyarakat memberikan nama. Nama itu adalah hak asasinya anak, agar nama anak-anak itu membuat anaknya bangga. Tidak dibully, tidak ada perundungan. Kan saya 7 tahun terakhir ini banyak mendapatkan pengaduan dan masukan. Nama anak-anak kita itu ada yang unik, ada yang lucu, tetapi ada yang juga membuat nyesek anaknya. Misalnya anaknya diberi nama tikus, anaknya diberi nama hantu, diberi nama pocong, ada yang diberi nama iblis, ada yang diberi nama Tuhan. Nah, ini kan sering menimbulkan persoalan di dalam implementasi praktek sehari-hari, baik di sekolah maupun di lapangan kerja. Ada yang namanya 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang kurang lebih 120 sampai 130 huruf. Nah, ini juga menyulitkan bagi anak itu sendiri, juga dalam administrasi dan pelayanan publik. Maka negara turun tangan agar masyarakat ke depannya nyaman. Bagi yang memang sudah terlanjur, ya nggak apa-apa, tetap diakui oleh negara. Pak Zudan, ketika mengurus soal nama-nama yang aneh-aneh ini, pernah nggak sih Pak ngobrol sama orang tuanya, kenapa sih kok kasih nama panjang banget atau namanya aneh-aneh gitu Pak? Iya, saya kan datang ke Tuban, tempatnya Kurdo Sega itu. Terus gimana Pak? Saya tanya kepada orang tua Mas Arif, kenapa namanya panjang banget? Iya, ini doa semua katanya. Ya udahlah, doanya itu selamat dunia akhirat gitu, udah bagus gitu kan. Akhirnya alhamdulillah namanya akhirnya diringkas. Bahkan pakai tambahan nama saya dan saya angkat sebagai anak angkat saya gitu. Oh, alhamdulillah. Nah, itu alhamdulillah. ada di video itu dengan saya waktu Iya. itu. Tadi kita lihat Pak. Nah Pak, ini kemudian yang menarik, apakah ini sifatnya wajib Pak? Atau hanya berupa imbauan? Iya. Apalagi kalau misalnya ini belum tersosialisasikan dengan baik, kita khawatirnya Pak kan di daerah tuh ada orang-orang yang kemudian masih bersikukuh mau ngasih nama anaknya satu kata, atau kemudian ngasih namanya panjang kayak yang tadi terjadi Pak, itu isinya doa semua gitu Pak. Gimana Pak jatuhnya Pak? Benar, ini Pak? Mbak Medi. Kami mensosialisasikan terus, ini panjang sudah sejak tahun lalu merancang peraturan menteri ini. Terus kita sosialisasi. Nah, ada bagian yang berupa himbauan. Misalnya kita menghimbau nama anak itu sesuai dengan nilai-nilai kepantasan, nilai-nilai kesopanan, kesusilaan, nilai-nilai agama. Itu kita himbau. Kemudian nama 2 suku kata, itu kita himbau. Karena nama itu harus ada unsur pembeda. Dan memudahkan dalam pelayanan publik. Betul. Unsur pembeda itu begini, Mbak Medi, Mbak Lady ya. Sering kan kita di kampung disebut Sutomo meninggal. Orang bertanya, Sutomo yang mana? Karena banyak Sutomo. Iya, betul. Disebut juga si Mahmud kecelakaan. Mahmud yang mana? Nah, karena Mahmud 1 kata. Mestinya disebut Mahmud Murad Irawan. Nah, kalau disebut begitu nggak akan ada yang sama. Betul. Juga nama kalau di paspor 1 suku kata. Kalau keluar negeri banyak yang kesulitan. Nah, sekarang kan dunia itu sudah menyempit ya Mbak Ledia. Betul. Banyak kita kan warga kita keluar negeri jadi pekerja, kemudian menjadi pelajar, dapat beasiswa. Banyak sekali yang nama 1 kata itu di luar negeri disuruh nambah. Maka seringkali menjadi namanya 2, Zudan. Atau ditambah Zudan bin Sutebio gitu. Nah, ini harus diluruskan sejak dini. Nah, inilah pentingnya kita memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada anak agar tidak dibully di masa depan. Nah, kepastian hukum itu juga biar tidak multitafsir. Ada yang wajib harus dipenuhi oleh masyarakat. Nama tidak boleh gabungan angka, huruf, dan tanda baca, Mbak. Ada masyarakat kita menggunakan nama itu dengan huruf dan angka. Saya ingat namanya itu ada unsur begini, Aceh 26. Itu nama. Ada angkanya ya Pak ya? Nah, ada angkanya. Ini kan multitafsir. Kalau di Jakarta dipanggil Aceh 26. Nanti di daerah lain dipanggil Aceh 26. Di Sumatera Barat dipanggil Aceh 26. Di Jogja dipanggil Aceh 26. Tergantung daerah masing-masing ya Pak? Iya. Nah, ini jadi multitafsir. Nah, ini kita harapkan tidak terjadi, maka namanya cukup dengan huruf semua.
ada lagi nama yang ini Mbak Lady, huruf, kemudian ada tanda kurung, kemudian tanda petik dan tanda seru. Ini Aduh. membacanya kan rumit sekali. Ini nama loh, bukan password loh. Udah kayak password wifi ya Pak ya jadinya. Iya. Pak, Nah, tapi maka ini negara turun tangan agar Oke. ke depan nama masyarakat kita itu, nama anak-anak kita itu mudah diingat, bagus, ya, penuh doa, dan tidak menimbulkan perundungan, bullying bagi anak. Sehingga anak itu nyaman, merasa terlindungi dengan nama-nama indah, doa-doa dari orang tuanya. Oke, Pak Zudan, kalau ternyata nih Pak setelah disosialisasikan masih saja ada nama anak yang kelewat panjang Pak, lebih dari 60 huruf tadi. Apakah nanti ini akan tetap bisa dicatatkan Pak? Atau kemudian dia akan bahwa dia harus merubah betul Pak? Kalau yang itu panjang, lebih dari 60 huruf dilarang, Mbak Lady. Oke. Karena sistem kita nggak muat. Oh. KTP kita itu maksimal 60 huruf. Lebih dari itu harus disingkat. Kalau disingkat nanti jadi masalah lagi. Baik. Orangnya suka ini seperti AA begini. AA itu singkatan atau nama beneran. Baik. Baik kalau begitu. Sekarang itu tidak boleh juga disingkat ya. Aha. Jadi kalau nama lebih dari 60 huruf, KTP, kartu keluarga kita nggak muat, Mbak. Tempatnya Kepanjangan nggak ya, muat Pak. lagi. Iya, betul. Baik, kalau begitu terima kasih pencerahannya. Mudah-mudahan ini menjadi sosialisasi kepada masyarakat supaya kalau memberi anak haruslah sesuai dengan tatanan yang diberikan oleh negara agar memudahkan dalam pencatatan ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Amin, Zudan amin. Arif, Kepala Dinas Dukcapil atas Terima waktunya kasih, bersama Mbak Seputar Leni. Siang Terima CTI. kasih. Sehat selalu Pak Zudan, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya.